Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Mata. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan ya pada teman-teman modul switch otomatis ya, khususnya yang inverter yang sudah modifikasi ya, menambahkan kipas pendingin ya, seperti apa. Ini adalah modul ya. Jadi kemarin malam ya saya merakit modul ini saya memakai relay ya dan diode, dan ini ada soket ya supaya lebih gampang ya saya memasang dan mencabutnya kembali ya. Di sini ada relay dan di sini juga ada LED ya, untuk menandakan nanti ya ketika switch ini aktif ya. Dan juga ada resistor ya. Ini rakitan ya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini saya rakit kemarin malam ya. Jadi seperti apa cara kerjanya ini, semoga ini bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman ya yang modifikasi ya, yang sudah modifikasi inverter yang penambahan kipas pendingin ya. Seperti apa, kita langsung saja ya. Oke, sekarang kita akan melakukan pemasangan ya. Jadi di sini saya akan taruh di sini ya. Jadi sementara ini teman-teman saya taruh di sini ya. Nanti kalau sudah selesai baru saya akan menaruhnya di dalam ya. Hanya untuk sementara, untuk memperlihatkan ke teman-teman juga ya. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Oke, setelah dipasang ya, ini teman-teman saya memasang pakai soket ya. Jadi untuk jalurnya teman-teman, ini dia ya jalurnya. Ada 4 kabel ya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah yang ini yang sebelah yang saya pegang nih teman-teman, ini jalurnya yang ke input ya, input dari baterai ya. Dan satunya lagi ke kipas pendingin ini ya teman-teman. Dan yang sebelah kiri ini teman-teman, nah yang sebelah kiri yang saya pegang ini dia masuk ke jalur kipas ya, atau soket kipas bawaan standar ya. Jadi fungsi dari ini teman-teman untuk men-switch ya, untuk men-switch relay ini ya. Hanya tegangan ini hanya dipakai untuk men-switch relay ini ya, bukan untuk memutar kipas ini ya, tetapi hanya untuk men-switch sementara ya, ketika kecepatan kipas standarnya sudah mencapai 12 volt ya, karena di sini relay 12 volt ya. Jika kipasnya sudah di kecepatan tinggi, jadi dia akan men-switch relay ini, lalu ini akan terhubung ya teman-teman. Istilahnya seperti staklar ya istilahnya ini. Ini hanya bagian min yang saya pakai ya. Ini masuk ke jalur min yang di sini ya teman-teman. Dan plusnya saya hubungkan langsung ya, untuk jalur plusnya. Sebentar. Nah ini untuk jalur min ya yang tadi, sebentar ya. Ini untuk yang jalur min ya. Dan ini untuk plus yang langsung ke kipas pendingin ya teman-teman. Oke, langsung saja saya pasang soketnya ya. Sudah dipasang ya.
soketnya. Nanti bisa lihat di sini ya teman-teman, ketika kipas ini kipas bawaan standar ya dari inverter ini sudah kecepatan maksimal ya. Nanti LED yang ada di sini akan menyala ya teman-teman. Setelah LED ini menyala, otomatis relay ini akan menghubungkan kabel ya yang jalur ke sana yang sudah dihubungkan ini teman-teman, yang dihubungkan ke relay ini ya, dan dari relay masuk ke jalur main ya dari fan pendingin ini, dan plusnya kita los ya, langsung hubungkan ke fan pendingin. Hanya main bisa ya, pakai main bisa pakai plus juga ya teman-teman untuk jalur switchnya. Oke, sekarang kita akan kasih beban untuk ini ya teman-teman, untuk inverter supaya kipas pendingin ini berputar dan LED yang ada di sini bisa menyala nanti ya, dan kipas tambahan ya bisa berputar seperti standar ya. Jadi hanya berputar ketika beban berat ya. Oke, langsung saja. Sekarang saya akan menghidupkan inverternya ya teman-teman. Saya sudah melakukan penyambungan ya. Jadi tegangan yang mensuplai ini ya teman-teman, kipas pendingin ini bukan dari PLTS ini, melainkan dari jalur solar di atas ya, lalu aki yang ada di atas ya, bukan dari sistem ini ya. Oke, langsung saja kita hidupkan. Nanti ketika beban berat maka LED ini akan menyala, lalu kipas ini akan berputar ya. Saya hidupkan untuk inverternya. Sebelumnya saya menghidupkan dulu untuk MCB. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Nanti ini akan menyala ketika bebannya bertambah ya, dan kipasnya akan berputar nanti ya. Sebelumnya saya akan tambah dulu karena masih di 37 ya. Oke, kipasnya belum berputar ya. Nanti ini akan menyala ya teman-teman ketika kipas ini sudah berputar, kipas bawaan ya, bukan kipas ini ya. Nanti kipas bawaannya akan berputar, lalu LED ini akan menyala, lalu akan men-switch relay ini, dan relay ini akan mengaktifkan kipas tambahan. Itulah fungsi dari modul ini ya. Saya tambah beban dulu ya. Kita tambah pakai solder ya, supaya lebih cepat menyala ya untuk sensornya ya, atau kipas pendinginnya. Oke, sebelum bisa ya, jadi saya akan mencoba memakai ini untuk tambahan supaya LED dari sensor menyala. Saya akan tambahkan beban sebentar ya. Oke, saya hubungkan ya teman-teman, hubungkan beban. Bisa dilihat teman-teman, sudah menyala untuk LED-nya ya. Sekarang saya akan coba cabut ini teman-teman, bebannya ya. Jadi kipas ini sudah berputar ya teman-teman. Ketika ini sudah menyala, otomatis relay aktif dan kipas yang di bawah akan berputar ya. Jadi saya akan coba cabut ya untuk bebannya.
Bisa dilihat mati dia, untuk kipasnya sudah mati dia secara otomatis ya teman-teman. Jadi ketika inverter ini kena beban berat, maka kipas tambahan ya akan sama seperti bawaan pabrik ya untuk sistem ini ya. Jadi fungsi dari modul ini ya hanya men-switch ya. Dia akan membaca nanti ketegangan dari kipas bawaan, lalu akan men-switch kipas dari tambahan ya yang sudah dimodifikasi. Saya perlihatkan lebih dekat lagi ya supaya bisa dilihat teman-teman. Belum saya dekatkan ya, sudah bisa ya kita dekatkan lagi ya. Jadi ini sudah berputar. Untuk kipas yang dari sengaja saya tidak hidupkan ya, karena untuk mengetes ini ya, mau kipasnya juga ya. Oke, saya akan tunjukkan kipasnya juga ya. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, kipasnya sudah berputar ya. Dan ini akan berputar ketika si LED ini menyala ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba kurangi beban ya, nanti dia akan otomatis mati ya. Kita kurangi beban, bisa dilihat mati ya. Dan saya akan tambah lagi bebannya seperti tadi ya. Fokus ya ke arah sini ya teman-teman. Nah, jadi saya akan menghidupkan saklar ini. Oh, bukan hidup, mati dia. Oke, bisa dilihat teman-teman, langsung menyala untuk LED. Kita kurangi lagi sebentar. Ketika posisi LED mati ya, ketika LED ini mati, maka si kipas akan berhenti berputar ya. Ketika LED yang di sana mati. Oke, saya akan hidupkan lagi teman-teman untuk bebannya. Bisa dilihat ya nanti. Bisa dilihat ketika LED-nya menyala, maka kipas akan berputar. Saya matikan lagi teman-teman. Sorry teman-teman, goyang HP. Saya pakai tangan ya. Sebentar dulu ya. Kita matikan, kita kurangi beban ya supaya LED yang di sini mati dan kipas juga mati ya. Bisa dilihat ya, sudah berhenti untuk kipas pendingin ya. Jadi bersamaan ya teman-teman. Otomatisnya seperti standar dengan hanya memasang modul ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba di rumah ya. Untuk peralatannya nanti atau bahan-bahannya ini nanti ada diagram atau skemanya, nanti bisa di screenshot ya. Oke, gimana teman-teman, bisa dilihat ya tadi untuk cara kerja dari alat ini ya. Jadi ini tidak banyak biaya ya teman-teman, hanya relay, elko, diode 3 biji ya. Jadi untuk diode ya teman-teman, di sini karena di sini saya hanya mempunyai 6 ampere, jadi saya memakai yang 6 ampere ya, 3 buah diode 6 ampere ya saya pakai. Bisa juga memakai yang 2 ampere ya teman-teman, atau 3 ampere untuk diode ya teman-teman. Dan di sini juga ada diode kecil ya, yang setengah watt mungkin berapa ya. Ini hanya untuk jalur ke LED ya.
Dan resistor ini hanya untuk jalur ke LED ya teman-teman. Jadi fungsi dari diode ini untuk menyearahkan ya tegangan ya atau arus dari jalur kipas bawaan dari inverter itu ya, supaya menyearahkan tegangan dan menyimpan tegangan di elko ini ya, supaya tidak terlalu menarik ya tegangan dari yang mensuplai kipas bawaan ya, supaya tidak terganggu ya untuk kinerja kipasnya, karena di sini sudah ada bantuan elko ya sebagai penyetabil ya, juga untuk jalur ini. Jadi dari elko ini akan menyuplai si relay yang 12 volt ini ya teman-teman. Mungkin ini bisa dibuat ya di rumah ya teman-teman, khususnya yang modifikasi ya, supaya kipas tambahannya tidak selalu berputar ya, nanti akan menghabiskan terlalu banyak arus atau tegangan ya, sayang kan tegangan yang sia-sia ya. Jadi ini akan aktif bersamaan ya, seperti bawaan atau ketika beban berat aja dia akan aktif ya untuk modul ini ya. Jadi tidak akan terlalu menguras tegangan ya dari penyuplai kipas atau pendingin tambahan yang kita pasang seperti ini ya. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga dengan alat ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Nanti bisa di screenshot ya untuk skema atau diagramnya ya, supaya bisa membuat ini ya teman-teman. Ingat ya, usahakan pakai yang 2 atau 3 ampere untuk diode 3 biji ya. Tapi yang satu ini hanya tambahan ya, diode kecil untuk LED-nya aja. Bisa tidak memakai LED juga bisa ya. Yang penting sudah ada diode elko relay ya. Jadi untuk soket bebas ya teman-teman. Jadi bisa langsung disambung ke PCB-nya juga bisa ya. Jadi saya lebih praktis karena saya akan menunjukkan ke teman-teman ya, supaya lebih simple ya untuk memasang dan mencabutnya ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Semoga sehat selalu ya teman-teman, dan rezekinya dilancarkan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS Pemula.